Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 30 mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal 30 mulai ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas punuk unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini adalah cerita di mana umat pilihan Allah ketika menghadapi musuhnya dan mereka tahu bahwa keadaan mereka itu tidak akan mampu untuk berperang. Mereka pasti kalah. Mereka bukannya datang kepada Tuhan, tetapi mereka itu datang dan minta pertolongan kepada Mesir. Ya. Dan Tuhan sangat marah sehingga dia mengatakan bahwa aku akan membuat Mesir menganggur. Artinya bahwa Mesir tidak akan membawa faedah, tidak akan bisa memberi pertolongan. Nah, kita lihat ayat per ayat di sini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bahwa setiap kita ini Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan seharusnya kalau kita mau taat, mau hidup dalam rencana Tuhan, itu pasti terjadi. Nah, karena Tuhan itu mempunyai rencana bagi setiap kita, ketika kita keluar dari rencana Allah dan hidup dengan rencana kita sendiri, maka kita disebut pemberontak. Ya. Sehingga kalau kita melihat kebenaran ayat ini, maka kita juga sadar bahwa bahkan di antara orang-orang Kristen pun banyak sebenarnya yang hidup dalam pemberontakan. Ya. Kalau yang di luar Kristen itu sudah jelas, Tuhan sebut pemberontak. Kenapa? Karena yang disebut orang taat itu adalah orang yang hidup karena pimpinan, karena dorongan dari Roh Kudus. Dan hanya orang yang lahir baru, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan mendapat rohnya dan
dipimpin oleh rohnya. Ya. Alangkah naifnya ketika kita sudah menerima rohnya, tetapi tidak mau dipimpin oleh rohnya. Sehingga kita pun akhirnya disebut pemberontak. Kita lihat kembali di sini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita ini ada di dalam rancangan Tuhan? Atau kita ada di dalam rancangan kita sendiri? Yang memasuki suatu persekutuan, bersekutu dengan orang-orang, tetapi di sini dikatakan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Sidang jemaat, bahwa ketika kita masuk dalam persekutuan yang bukan didorong oleh Roh Kudus, maka dikatakan dosa kita bisa bertambah-tambah. Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukankah ini sebenarnya berbicara bahwa perkumpulanmu itu menentukan apakah engkau akan hidup semakin kudus atau hidup semakin berdosa? Pak, tapi saya kan tidak ikut-ikut. Sidang jemaat, tetapi perkumpulan itu akan membentuk suatu atmosfer. Dan saya kembali tekankan, ingat, perkataan kita bukan hanya sekedar suara. Perkataan itu adalah roh yang diimpartasikan. Anda sudah melihat banyak contoh, coba perhatikan bahwa orang yang selalu disalahi atau disalahkan, dimarahi, orang itu akan menjadi minder. Kenapa? Karena yang diimpartasikan kepada orang yang dimarahi itu adalah roh. Ya, itu yang akan membentuk dia. Kalau kita punya anak, kalau kita dikatakan bahwa, kalau kita katakan anak kita bodoh, maka nantinya anak kita menjadi bodoh. Kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar suara, itu roh yang diimpartasikan. Coba Anda perhatikan kalau Anda punya anak dan anak Anda setiap Anda suruh melakukan kesalahan. Ya. Dan Anda katakan selalu aja salah, maka sampai dia itu besar bahkan sampai mati, kalau dia tidak diubahkan pola pikirnya oleh firman Tuhan, maka orang itu akan selalu buat kesalahan. Mau kerja dimanapun, orang itu akan berbuat salah. Ya. Oleh karena itu betapa kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul dan kemudian apakah atas dorongan Roh Kudus atau tidak. Ya. Karena ini sangat menentukan, artinya bahwa bahkan seorang hamba Tuhan katakan, engkau itu diketahui melalui kumpulanmu. Anda mengatakan, saya cinta Yesus, tapi Anda tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang cinta Yesus. Anda bohong. Enggak, saya lebih cocok dengan orang-orang yang bukan Kristen. Mereka lebih jujur. Loh, Anda berarti mengatakan orang yang percaya Yesus itu tidak jujur. Anda bisa bayangkan kalau orang yang percaya Yesus itu adalah anak Bapa di surga. Dan Anda bisa bayangkan hati seorang bapak ketika mendengar anaknya dikatakan yang tidak baik. Sidang jemaat, bahwa ketika kita berbicara anak, hanya orang tua yang berhak dan boleh untuk memarahi. Anak mau jahat sebagaimanapun, kalau orang yang mengatakan dan terdengar oleh orang tuanya pasti tidak terima. Ya. Dan ingat, kita punya Bapak yang kekal. Perkataan kita kepada anak-anaknya Tuhan itu bagaimana? Saya sangat ingat dengan perkataan almarhum Bapak Rudy Waters.
bahwa ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan keras, dengan kata-kata kasar, karena dia tahu dalam rohnya bahwa jemaat itu hidup dalam dosa. Kemudian Tuhan berbicara pada dia. Tuhan katakan, coba perhatikan, engkau itu berkata-kata pada siapa? Kenapa kata-katamu kasar? Engkau itu berkata-kata pada anak-anakku. Tidakkah bisa memakai kata-kata yang baik untuk menegur, untuk membangun, untuk memulihkan? Tidak perlu kata-kata kasar. Dia bilang, engkau menyinggung perasaanku, kata Tuhan. Sidang jemaat, betapa kita itu sangat diperhatikan loh oleh Tuhan. Bahkan ketika kita berdosa pun, Tuhan itu tetap, kalau orang lain yang akan menghancurkan anaknya yang berdosa ini, Tuhan tetap bela anaknya. Bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada anak-anaknya. Dan kita harus bersyukur. Di sini kembali kepada pembahasan kita. Yang bukan oleh dorong rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dan bahkan kita juga harus tahu apakah itu atas dorongan roh atau bukan. Ya. Bahkan lebih ekstrimnya saya katakan, ketika kita memilih satu gereja, ingat, bukan karena kita cocok pada pendetanya, bukan karena kita cocok dengan orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi apakah kita ke gereja dan memilih sebuah gereja lokal itu dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Ya. Itu penting sekali, karena itu akan menentukan kerohanianmu itu akan bertumbuh atau tidak. Pak, tapi kan dia setia, sudah hampir mati aja. Ya. Setia. Lu setia kalau tidak tumbuh untuk apa? Setia kalau tidak berbuah untuk apa? Ya. Jadi kita harus perhatikan, kalau hidup benar, pasti akan bertumbuh, pasti akan berbuah. Ya. Dan Tuhan mencari buah. Ingat itu, Tuhan mencari buah. Nah, umat Tuhan, Israel atau Yehuda di sini, dikatakan ketika Babel akan menyerang, ya, dikatakan bahwa umat Tuhan ini berangkat ke Mesir. Dan perhatikan, bukan karena pimpinan Roh Kudus, tetapi karena mereka dengan pikiran mereka sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, bangsa Israel atau Yehuda di sini dikatakan berangkat ke Mesir dengan tidak meminta putusanku, tidak tanyakan, ya, tidak menyediakan waktunya untuk menanti-nantikan Tuhan. Ingat bahwa ketika berurusan dengan Tuhan, kita butuh ketekunan. Kita harus sabar. Rabu yang lalu kita sudah bahas tentang api yang dari Tuhan. Bahwa untuk menunggu api dari Tuhan, itu mezbahnya harus benar, korbannya harus benar, dan itu pun harus menanti waktu Tuhan. Karena apinya itu dari Tuhan sendiri. Nadab dan Abihu di dalam kitab Imamat, anak-anak dari Harun, itu tidak sabar dalam menanti Tuhan. Dalam menantikan api Tuhan, sehingga mereka berdua dalam memberikan korban, mengambil api sendiri, membuat api sendiri. Dan akibatnya mereka mati.
bahwa orang yang tidak sabar dalam menanti-nantikan Tuhan, ingat, pada akhirnya hanya ada kematian yang akan menimpanya. Ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun, bukan berlindung kepada Tuhan, tetapi berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Yang lebih parah lagi adalah Mesir itu bukan umat Tuhan. Mesir itu adalah penyembah berhala pada waktu itu kan. Jadi ini akan menjadi lebih parah sehingga jelas di sini dikatakan sehingga dosa mereka itu bertambah-tambah. Ya. Dosa mereka akan bertambah-tambah karena mereka meminta bantuan kepada bangsa penyembah berhala. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Bukan hanya tidak dapat faedah, tetapi di sini akan mempermalukan. Perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Akan membuat malu, akan menodai. Kata noda berarti itu kan berbekas. Dan ini sangat memalukan sekali. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanas, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Para utusan yang minta pertolongan kepada Mesir sudah sampai di Mesir. Dikatakan, sudah sampai loh. Tetapi tetap perlindungan Mesir tidak mereka dapatkan. Bukankah itu sangat-sangat mengenaskan? Lu kita ini sudah ada di hadapan orang yang seharusnya melindungi kita. Tetapi ternyata orang yang diharapkan bisa melindungi kita tidak bisa melindungi kita. Wow. Bukankah kita akan mengatakan wah ini pekerjaan sia-sia. Selanjutnya mereka itu membawa banyak harta loh. Minta bantuan, banyak perlu, banyak harta yang keluar. Di sini dikatakan ucapan ilahi ayat 6. Tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan. Tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum. Tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas punuk unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yaitu Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Anda bisa membaca beberapa kali ya, yang tidak dapat memberi pertolongan, tidak memberi faedah, ya, tidak berguna, percuma. Anda bisa bayangkan kata-kata itu sering diucapkan. Berarti sama sekali loh, tidak ada satupun hal kecil pun yang bisa diharapkan. Tetapi seringkali banyak orang yang melakukan seperti umat Tuhan ini. Mengandalkan orang, mengandalkan kekayaan, mengandalkan hikmat manusia. Dan pada akhirnya semuanya sia-sia. Lebih parah lagi, ketika menyadari semuanya sia-sia, bukannya bertobat, tetapi menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan. Bukankah itu yang sering terjadi? Ingat tahun 2023, kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita mengandalkan? Ya.
Itu penting sekali. Tahun 2023, mari jadilah orang yang peka dalam menentukan atau mendengarkan pimpinan. Apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus yang memimpin kita? Ataukah kita mau mendengarkan pikiran kita sendiri? Ataukah kita mau mendengarkan pikiran dari orang-orang lain yang kita andalkan? Tentukan. Karena di tahun ini banyak hal yang tidak bisa ditebak. Ya. Orang sehat bisa tiba-tiba mati karena penyakit yang tiba-tiba sudah dikatakan terlambat. Ya. Orang yang kelihatannya baik-baik tiba-tiba Anda mendengar bunuh diri. Keadaan yang baik-baik tiba-tiba gempa dan semuanya hancur. Banyak hal yang tidak bisa ditebak. Oleh karena itu membutuhkan kepekaan siapa yang akan memimpin kita dan kita sendiri yang menentukan pilihannya. Kerohanian kita sungguh-sungguh harus meningkat di akhir zaman ini. Ya. Dikatakan di sini, orang yang kita andalkan, Tuhan akan buat tidak berdaya. Sehingga di sini untuk Mesir dikatakan, aku akan menamai begini, Rahab yang dibuat menganggur. Mesir akan nganggur. Kenapa? Karena Mesir tidak bisa menolong umat Tuhan. Tidak bisa apa-apa. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, ya Tawarik, Anda melihat bahwa bahkan Mesirnya pun yang diminta tolong itu dihancurkan. Ya. Tetapi seringkali pelajaran demi pelajaran, kejadian demi kejadian di dalam Alkitab itu kembali diulang oleh kita umat Tuhan. Maksudnya diulang salahnya. Bukan menjadi pelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Lebih baik belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan yang pasti Tuhan akan kerjakan lagi. Kalau Tuhan pernah tolong kita dahulu, Tuhan pasti akan tolong kita lagi dan lagi dan lagi. Ya. Berapa kali sebenarnya Tuhan sudah menyembuhkan kita bahkan dari sakit penyakit. Anda mungkin katakan, tapi dulu kan penyakit yang ringan Pak. Tetapi di hadapan Tuhan mau penyakit ringan mau penyakit super berat pun sama. Dan bagi saya bahwa kesembuhan dari penyakit yang ringan sebenarnya adalah latihan iman kita untuk bisa mempercayai kesembuhan dari penyakit yang lebih berat. Ketika ini disembuhkan, ketika kita mengalami penyakit yang lebih berat lagi, iman kita sudah terlatih untuk mempercayai Tuhan. Saya bahkan katakan bahwa apa sih gunanya memberikan persembahan setiap ibadah? Apakah itu untuk melipat gandakan apa yang kita miliki dan akan kita dapatkan? 100 kali lipat kalau ada pendeta atau WL yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka langsung katakan beri persembahan akan mendapatkan nanti ganti 100 kali lipat. Sungguh-sungguhkah Anda mengalami? Kalau mau jujur, sungguh-sungguhkah? Kecuali Tuhan sudah menggerakkan kita dan berbicara pada kita dan kita taat. Itu 100 kali lipat. Lalu Pak Yusa, apakah tidak ada gunanya memberi persembahan di gereja? Oh banyak gunanya. Dan yang terpenting saya mau katakan. Setiap tindakan yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan dan membentuk karakter kita. Jadi setiap kita ibadah memberikan persembahan. Yang terpenting itu pada akhirnya adalah Anda mempunyai gaya hidup yang suka memberi. Sehingga nanti di luar gereja pun
itu memberi adalah hal yang sangat wajar bagi Anda. Jangan berkata pada saya, Pak saya belum kaya, nanti kalau sudah kaya. Anda perhatikan ya, banyak orang kaya tidak suka memberi kepada orang-orang yang tidak akan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu kebanyakan orang sebenarnya relatif. Banyak orang memberi kepada seseorang karena mereka tahu orang itu akan mendatangkan satu keuntungan, akan mendatangkan satu pertolongan. Tetapi bagaimana kalau pemberian kita itu sepertinya hilang begitu saja? Yang kita tahu hanya adalah pemberian kita itu menolong kehidupan orang yang kita beri. Apakah kita mau? Jadi ingat bahwa tujuan yang pertama yang sangat penting dalam memberikan persembahan sebenarnya adalah itu membangun sikap hidup yang suka memberi. Ya, itu penting. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang ke-8. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh. Dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, lihat di sini bahwa yang terpenting kedua tadi adalah mengikuti pimpinan roh. Yang terpenting yang kedua adalah pengajaran Tuhan. Ayat yang ke-9, pengajaran Tuhan. Tanpa kita diajar oleh Tuhan, dan mau diajar oleh Tuhan, maka kita ini akan menjadi umat yang suka berbohong. Karena hanya firman Tuhan, kebenaran itu. Ya. Kalau kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, berarti bohong. Ya. Dan ternyata tidak mudah untuk menjadi orang yang suka mendengar pengajaran, mendapatkan pengajaran Tuhan. Pengajaran firman Tuhan. Buktinya, Anda percaya, Anda tahu bahwa gereja kita dicap sebagai gereja yang terlalu lama ibadahnya. Terlalu lama khotbahnya. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Karena mereka memang tidak ingin mendengarkan firman terlalu lama. Supaya lebih jelas, mereka tidak cinta firman Tuhan, mereka tidak mau diajar. Kenapa mereka masih mau ke gereja? Untuk menutupi hati nuraninya. Yang akan mengatakan kamu itu loh berdosa tidak ke gereja. Hanya untuk menenangkan hati nurani ke gereja. Oleh karena itu mereka tidak peduli. Gereja mau jalan 10 menit, setengah jam. Pokoknya jangan lebih dari 1 jam. Loh. Semakin cepat semakin baik. Yang penting hati nurani ini loh. Tidak berbicara menyalahkan mereka. Tetapi sebenarnya tanpa pengajaran firman Tuhan. Anda akan mudah berpaling kepada hal yang lain. Untuk minta pertolongan apa yang kita andalkan. Anda akan mudah berpaling daripada Tuhan. Oleh karena itu setiap orang tua
ketika memberitahu atau menasehati anaknya, itu selalu berkali-kali. Ya. Sampai anaknya katakan, apa mama ini cerewet. Tetapi walaupun mereka katakan cerewet, ketika mereka terus mendengar omelan-omelan ini, itu akan masuk ke dalam pikiran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa, alah saya sudah tahu. Anda tidak perlu panjang-panjang. Karena di saat-saat tertentu nanti, Anda akan tahu betapa pentingnya firman yang awalnya Anda anggap tidak berguna. Dan yang lebih mengenaskan lagi, kitab Amos pasal 8 mengatakan, pada akhirnya ada orang-orang yang terlambat menyadari betapa pentingnya firman. Sehingga kemudian ketika mereka dalam keadaan terdesak dalam kitab Amos, mereka mencari-cari firman Tuhan dan mereka tidak mendapatkan firman Tuhan. Saya tekankan, mereka tidak mendapatkan firman Tuhan yang diurapi, yang bersifat pewahyuan. Sehingga akibatnya ketika mereka tidak mendapatkan firman yang benar, firman yang diurapi, maka di dalam diri mereka tidak pernah ada iman. Ingat, hanya firman yang diwahyukan yang akan menimbulkan iman. Karena mereka tidak punya iman, maka dikatakan dalam kitab Amos, mereka itu jatuh kelelahan. Mereka tidak berdaya. Bukankah ini ke depannya yang akan terjadi? Tetapi saya mau tekankan bagi kita, ingat bahwa firman itu akan memberi kekuatan kepada kita. Dijauhkan dari sikap seperti umat Tuhan di dalam kitab Yesaya ini yang mengatakan begini, ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Lihat di sini bahwa umat Tuhan hanya menginginkan firman yang menyenangkan, yang bisa menghibur. Tetapi firman yang benar mereka tidak mau dengar. Penglihatan yang benar mereka tidak mau dengar. Mereka ingin penglihatan yang bikin mereka senang. Ya. Dan ini juga yang terjadi. Mungkin di kota kecil tidak terasa. Tapi di kota besar, terutama di Surabaya, saya katakan, banyak umat Tuhan yang hanya ingin mendengarkan nubuat. Jadi ketika mereka mendengar firman Tuhan seperti ini, mereka tidak peduli. Mereka ngomong, mereka sibuk dengan HP-nya, ya. Mereka ketiduran, mereka tidak peduli. Tetapi ketika sudah waktunya doa. Walaupun saya sudah katakan saya tidak perlu didoakan, yang penting firman Tuhan. Dan kemudian pemimpin persekutuan doa mengatakan, tapi boleh kan Pak minta didoakan? Ya kalau mau didoakan ya saya doakan. Ternyata semuanya semangat. Lengkap dengan rekamannya. Ya. Dan tahun lalu, saya setelah COVID mulai reda, saya ditelepon beberapa kali dan beberapa kali juga saya tolak. Bisa melayani Pak, sudahlah saya istirahat dulu ya. Saya fokus pada di gereja saya sendiri, saya katakan. Supaya enak nolaknya. Ya. Mereka hanya senang kepada nubuatan-nubuatan yang seperti ini. Saya mendengar seseorang yang kemudian sedih, kecewa. Kenapa? Karena mereka buka usaha baru dan kemudian banyak dapat hambatan dan mereka mulai sadar bahwa itu bukan dari Tuhan.
Dikatakan, saya kecewa kepada 8 hamba Tuhan yang bernubuat. Wah, nubuatannya, benar kamu harus pindah. Ya, benar ini adalah dari Tuhan. Ini nanti untuk anakmu. Dan dia katakan, tapi Pak saya sampai sekarang, saya dulu tidak punya utang. Saya untuk beli Mercy pun dengan uang kontan saya ada. Mau beli rumah kapanpun saya ada. Sekarang saya masih punya utang 13 miliar, dia katakan. Saya kecewa dengan 8 hamba Tuhan yang bernubuat seperti itu. Saya hanya katakan begini, nubuatan bukan ramalan seperti itu. Nubuatan tujuannya untuk membangun iman kita. Bukan untuk mendapat ini, mendapat ini, mendapat ini. Ada satu hamba Tuhan yang kalau bernubuat, hei kamu ya, berdiri. Perhatikan, saya lihat garasimu itu akan bertambah mobil satu lagi. Dan orangnya datang pada saya. Mau bertambah bagaimana Pak? Orang saya ini kerja aja tidak tahu kerja. Saya mulai dulu ini, saya tinggal enaknya aja. Dapat dari orang tua saya tiap bulan dapat. Setelah orang tua saya meninggal, saya ini tidak bisa kerja Pak. Ini hanya sisa-sisa kekayaan dari ayah saya. Bapak kan lihat mobil saya itu, sudah tahun berapa, saya tidak bisa beli lagi. Dia bilang, saya tinggal tunggu waktu aja ini saya nanti hancur, dia bilang. Dan dia dapatkan yang nubuatan yang seperti itu. Nubuatan bukan seperti itu ramalan. Nubuatan itu yang dibangun adalah kerohanian kita. Itu nubuatan yang benar. Tetapi lihat bahwa umat Tuhan di sini dikatakan mereka tidak mau yang benar. Mereka tidak mau teguran-teguran firman yang benar. Yang penting firman itu mau benar mau salah, pokoknya menyenangkan, bikin lega. Padahal kan sebenarnya firman lebih baik kan yang menegur, yang membuat kita bertobat, yang membuat kita tergerak untuk mengubah ya kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek. Kan seharusnya seperti itu. Lebih parah lagi, pergi ke gereja, tidak dapat sesuatu apapun juga. Iya kan? Tetapi bukan waktunya seperti itu lagi sekarang. Ingat bahwa keadaan seharusnya zaman sekarang kalau kita mau sadar. Ini harus memaksa kita, tanda kutip memaksa kita untuk menjadi semakin kuat. Dan hanya Roh Kudus yang memimpin kita. Hanya firman Tuhan yang benar yang mengajar kita. Itu yang akan menguatkan kita. Di luar itu semuanya akan kelihatan pada akhirnya sia-sia. Sia-sia. Ya. Banyak orang yang merasa tenang. Tetapi Anda akan lihat beberapa waktu ke belakang. Mereka akan kebingungan. Seperti kitab Amos katakan, mereka akan kelelahan. Ya, mereka akan kelelahan. Banyak orang yang kelihatannya senang. Kelihatannya senang karena kaya, kita tahu kaya. Tetapi sungguhkah kehidupannya penuh dengan sukacita? Ya. Bahkan saya berbicara ya kepada kakak ipar saya. Menurut keuangan mereka jauh lebih kaya daripada saya. Tetapi setiap nelpon keluhan demi keluhan itu yang disampaikan. Sakit demi sakit yang dikeluhkan. Dan kemudian saya nyeletuk begini. So berarti tidak pernah bercinta dong. Apanya yang mau bercinta? Orang ini sakit terus. Terus untuk apa? Untuk apa kaya? Kadang bahkan kalau mau jujur sekalipun kelihatan kaya. Pernahkah sang suami mengatakan di pagi hari, duh kok cantiknya ya istri saya. Pernahkah mendengar itu?
Istri kepada suami, duh kok baik, tidak ada orang sebaik kamu. Pernahkah suami mendengarkan yang seperti itu? Sidang jemaat. Bukankah kebanyakan orang tanpa Tuhan, rumah semegah apapun, itu sama seperti sangkar emas, burungnya tetap tidak akan senang. Dan kalau mau jujur, bukankah seperti ini? Banyak suami istri setelah umur 40 tahun, 50 tahun ke atas, itu sudah hidup masing-masing. Walaupun di kamar, di rumah, mereka dengan kesenangannya masing-masing. Pernahkah mereka ngomong, gurau, saling pegang tangan? Saya mau katakan, ketika umur 40-50 tahun, pernahkah kita masih berpegangan tangan dengan pasangan kita? Ataukah saling memarahi? Sidang jemaat, ketika kita terbiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus, bahkan dalam kehidupan seperti itu pun kita akan dipimpin untuk mengatakan sesuatu, untuk membangun pasangan kita, menguatkan pasangan kita. Penting di sini. Jangan katakan, alah sudah tua. Loh, saya beberapa kali mendengarkan dari beberapa pasangan. Selalu kata, alah sudah tua. Lu justru sudah tua, nanti jalan kalau udah hati-hati tidak ada yang megang, jatuh. Ya. Sidang jemaat. Mari kita kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang ke-12. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, yang tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba. Perhatikan, hancurnya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap. Kemudian, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Lihat bahwa orang yang mengandalkan bukan Tuhan, yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan kekayaannya, maka dikatakan akan tiba waktunya kehancuran dialami dan ini datangnya tiba-tiba. Yang kedua, kehancurannya itu seperti dikatakan periuk kalau dipecahkan. Kan kadang kalau memang periuk pecah, ada pecahan yang agak besar bisa untuk mencedok air walaupun hanya seteguk. Tetapi Anda bisa bayangkan tingkat kehancurannya ini, dikatakan tidak ada satupun pecahannya yang bisa bahkan untuk mencedok satu teguk air pun. Itu kehancuran seperti apa? Itu berarti kehancuran total yang tidak bisa dipulihkan lagi. Dan orang terlalu banyak menganggap enteng, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam keadaan, dalam apa yang akan dilakukannya. Tuhan hanya kalau sudah tidak ada jalan lagi, kalau sudah hancur baru datang kepada Tuhan. Kalau bisa tidak hancur, kenapa harus hancur terlebih dahulu? Ya. Banyak orang terlalu meremehkan, yang penting saya kan tidak berbuat jahat. Tetapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kalau kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, itu disebut pemberontak. Ya. Tapi ini kan baik. Tapi apakah ada roh Tuhan di sana? Apakah roh Tuhan memimpin engkau untuk melakukan yang baik itu? Kalau bukan, kalau tidak ada roh Tuhan yang memimpin kau melakukan hal yang baik, itu disebut pemberontak. Dan tidak ada pemberontak yang dapat penghargaan. Semua pemberontak dapatnya penghukuman. Ya. Semua pemberontak dapatnya penghukuman. Bagian terakhir sekarang, ayat yang ke-15.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Bukan lari dan sampai pada tujuan, tetapi lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, lihat di sini bahwa yang ketiga, tadi kita melihat bahwa betapa pentingnya pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, betapa pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Sabar. Jangan keburu. Ya, jangan keburu. Di sini dikatakan, coba tinggal tenang. Coba kamu itu percaya padaku. Tenang aja. Tidak usah keburu. Tetapi umat Tuhan katakan, tidak. Kami mau naik kuda yang cepat dan akan lari cepat. Ya. Tidak, kami tidak mau menunggu. Kami bisa dikatakan. Kami mau cari kuda yang tangkas. Ternyata musuhnya, keadaannya jauh lebih hebat. Ya. Yang lebih parah kemudian. Karena kita tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Yang lebih parah, ayat 17. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Loh, ini ayat. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Sebenarnya diperuntukkan buat bangsa Israel. Orang Yehuda, umat Allah. Bahwa 1 orang umat Allah akan membuat lari 1.000 orang. Tetapi Anda bayangkan, karena umat Allah tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Umat Allah tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Umat Allah tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Berarti ini hidup dalam doa, hidup dalam iman. Maka yang terjadi dari semua rencana Allah, janji Allah, terjadi kebalikannya. Justru bangsa Israel atau Yehuda, umat Tuhan, 1.000 orang, lihat 1 orang aja takut dan melarikan diri. Lu bukankah ini mengenaskan? Apalagi kalau kita membayang, lu ini seharusnya kan janji ini untuk aku. Kenapa sekarang musuhku yang dapat? Dan di sini dikatakan, dan ini akan dijadikan tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Artinya bahwa ini jadi satu peringatan. Ini loh, akibat engkau itu memberontak, ini yang terjadi. Semua janji-janjiku terjadi kebalikannya. Dan ini dikatakan seperti panji-panji di atas gunung. Artinya ini semua orang tahu. Ini akan jadi pelajaran. Ya. Kalau pelajaran untuk kita mencapai yang baik kemudian jadi pelajaran untuk orang lain kan enak. Tapi kalau kegagalan kita itu diingat terus sama orang lain, kan enggak enak. Bahkan kemana-mana kita kan kalau orang membicarakan kegagalan kita, kegagalan bukan karena kita sudah berusaha tapi gagal. Tetapi kegagalan karena pemberontakan. Loh, itu kan enggak enak untuk diingat. Tetapi justru ini untuk diingat loh, Tuhan katakan, ini akan menjadi peringatan. Bahwa semua janjiku untukmu itu tidak akan terjadi kebalikan. Semua janjiku aku akan berikan kepada musuhmu. Ini kan sudah kebangetan. Ya, ini kan sudah kebangetan. Bayangkan janji warisan yang kita ingin wariskan pada anak kita. Ternyata kemudian karena sikap anak kita, maka warisan ini anak kita sudah kelaparan, sudah miskin mau mati. Bukannya dikasih warisan, tetapi justru warisan ini dikasihkan kepada
orang yang membuat miskin anak kita. Anda bisa bayangkan itu. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Oleh karena itu mari. Di tahun baru ini. Kembali ini kan masuk ke tahun baru lagi. Mari kita merenungkan diri kita. Apakah selama ini kita mengikuti pimpinan Roh Kudus? Atau mengikuti keinginan kita sendiri? Yang kedua, apakah kita mencintai firman Tuhan? Dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya yang menyenangkan, tetapi apapun yang firman Tuhan katakan, kita mentaatinya, kita mencintainya. Yang ketiga, apakah kita sudah menanti-nantikan Tuhan? Atau kita selalu ingin cepat-cepat dan akhirnya hanya kehancuran? Renungkan 3 hal ini. Maka ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan berjalan sesuai dengan 3 hal ini, saya percaya tahun ini bahkan tahun-tahun ke depannya bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi hal-hal yang sangat menggairahkan yang akan kita alami. Saya kembali mengingatkan kepada seseorang di Jakarta. Ketika kami berbicara, seorang ibu katakan begini, saya biasanya jam 7 sudah ngantuk dan tidur loh Pak. Tapi kami sampai jam setengah 12 masih bicara firman Tuhan. Dan suaminya terheran-heran. Baru sekarang saya lihat istri saya ini jam setengah 12 tidak ngantuk. Dan istrinya katakan, tidak tahu pokoknya saya semangat Pak. Dengarkan firman Tuhan, bicara firman, saya semangat. Ya. Dan saya katakan kepada mereka, bahkan di dalam belajar kitab Wahyu, jangan salah fokus. Saya kata, kalau kalian salah fokus, fokusnya pada antikris, kalian akan hidup dalam ketakutan. Tetapi kalau kalian fokusnya pada Yesus, maka kitab Wahyu adalah kitab yang menyenangkan. Bahwa pada akhirnya Yesus menang, bahwa akhirnya kita menang, bahwa akhirnya itu ditutup dengan pesta, bukan kekalahan. Jadi dalam belajar firman pun ingat, fokus kita harus benar. Maka itu akan membawa iman kita terus bertumbuh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.